Shalom. Kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Konferensi Jawa Kawasan Timur membagikan renungan 100 hari berdoa yang dibawakan oleh anak-anak sekonferensi Jawa Kawasan Timur. Marilah kita mengikuti setiap hari dengan harapan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, apakah kalian semua sehat? Hari ini saya akan membawakan renungan singkat pada hari yang ke-54 di program 100 hari berdoa anak-anak. Tetapi sebelum memulai, kita doa dalam hati kita masing-masing ya teman-teman. Nah, judul yang saya akan bawakan adalah komitmen kepada pasangan dan keluarga. Bila dilihat dari judul, ini cocok dengan orang tua kita atau pasangan yang sudah menikah. Tetapi, karena ada kata keluarga, maka kita sebagai anak, kita juga termasuk anggota keluarga. Komitmen sama dengan janji. Jadi, komitmen anak kepada keluarga atau janji anak kepada keluarga. Ayat inti yang saya pilih adalah Efesus 6 ayat 1 dan 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Teman-teman, pernah nggak kalian melawan kepada orang tua atau membantah perintah yang orang tua suruh kepada kita? Saya jujur, pernah. Tetapi dengan membaca kembali hati ini, saya diingatkan bahwa sikap itu tidak baik. Kita harus minta ampun kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Penyebab perpecahan dan perselisihan di dalam keluarga-keluarga dan di dalam gereja adalah keterpisahan dari Kristus. Untuk datang dekat kepada Yesus Kristus berarti datang lebih dekat satu sama lain, seperti jari-jari jeruji pada sebuah roda. Kita umpamakan Kristus Yesus adalah pusat atau bagian tengah. Semakin kita dekat ke pusat atau tengah, maka jari-jari jeruji kita semakin dekat kepada Kristus. Otomatis kita dekat dengan anggota keluarga yang lain. Rahasia persatuan yang sejati di dalam gereja dan di dalam keluarga bukanlah diplomasi, bukanlah manajemen, bukan suatu usaha manusia yang super untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, walaupun banyak dari hal ini harus dilakukan, melainkan persatuan dengan Kristus. Hanya datang dekat kepada Kristus, maka semua masalah perselisihan dan kesulitan akan dapat teratasi. Satu sama lain akan saling mengerti, memaafkan, dan dekat kepada Kristus. Pertanyaan yang perlu direnungkan, apakah sebagai keluarga kita sudah saling mengasihi, mendukung, dan memuridkan anak-anak dalam hubungan yang penuh sukacita di dalam Yesus? Sebagai anak, kita juga diingatkan janji kita untuk menghormati orang tua kita masing-masing. Ingat ya teman, akan janji kita. Sebelum kita berdoa, ada beberapa doa yang perlu kita doakan. Orang tua, saudara-saudara, dan keluarga besar kita agar menjadi seperti Yesus Kristus yang kehendaki. Kita berdoa juga buat orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan pasangan. Kiranya Tuhan mengkehendaki dan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, supaya mereka tidak kesepian seperti saat ini. Kita doakan orang-orang yang sedang bergumul dengan kecanduan apa saja. Kita berdoa juga kepada seorang anggota
jemaat di Trinidad yang berduka karena anak perempuannya dibunuh 2 tahun yang lalu dan anak lelakinya dibunuh pada bulan Maret ini. Agar Tuhan memberikan penghiburan dan perlindungan terhadap keluarganya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas perlindungan Tuhan kepada kami. Sekarang kami mau berdoa supaya orang tua, kakak adik, dan keluarga besar semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang belum dapat pasangan, supaya Tuhan mengehendaki supaya mereka dapat pasangan yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul dalam kecanduan apa saja. Dan kami berdoa untuk seorang jemaat yang berada di Trinidad yang anak perempuannya dibunuh 2 tahun lalu dan anak lelakinya dibunuh juga pada bulan Maret. Kiranya Tuhan memberikan keluarga ini penghiburan dan perlindungannya Tuhan. Tolong lindungi kami sepanjang hari ini. Dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.